Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo memutasi 25 orang personel dalam rangkaian penyelidikan pembunuhan Brigadir J. Mutasi 25 orang personel ini dilakukan oleh Kapolri setelah adanya penetapan tersangka Baradae serta pemeriksaan Irjen Verdi Sambo pada Kamis siang. Kapolri merinci 25 orang yang dimutasi terdiri dari 3 orang Jenderal Bintang 1, 5 Kombes, 3 AKBP dan 2 Kompol, 7 perwira pertama serta 5 bintara dan tamtama. Meski ke-25 personel diperiksa atas kaitannya dengan pelanggaran kode etik, Kapolri memastikan akan menerapkan proses hukum bila ada indikasi keterlibatan dalam tindak pidana. Langkah mutasi 25 personel polisi ini banyak diapresiasi beberapa pihak. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi pintu masuk untuk membuka tokoh utama di balik kematian Brigadir J. Tim TV One mengabarkan. Ya, kalau kita melihat tindakan dari Kapolri yang kemudian sudah mengeluarkan ada sejumlah perwira yang dimutasi, kemudian ada 25 anggota kepolisian yang akan diperiksa adanya terkait dengan pelanggaran kode etik maupun juga ada unsur pidana di dalamnya. Ya. Ada yang pro, ada yang menyikapi hal ini sungguh tindakan luar biasa. Banyak juga yang memberikan apresiasi ya? Banyak juga yang memberikan apresiasi, tapi sebagian pihak juga ada yang mempertanyakan efektifkah langkah ini? Patutkah langkah ini? Nah, kalau gitu kita langsung saja bahas. Sudah ada sejumlah narasumber yang tergabung bersama kami pemirsa. Ada Pak Albertus Wahyu Rudanto, Komisioner Kompolnas RI. Mas Wahyu, selamat pagi. Sehat Pak Wahyu. Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Dan juga sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom ada Komjen Purnawiran Ito Sumardi, Kabar Reskrim Polri tahun 2009 hingga 2011. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ito. Assalamualaikum. Selamat pagi Mas Fadil, selamat pagi Mbak Maria. Waalaikumsalam. Iya. Ya. Ini di tengah akhir pekannya saya minta waktu sedikit ya Pak ya untuk berdialog, berdiskusi. Terima kasih waktunya Pak Ito. Kalau begitu saya ke Anda dulu Pak Ito. Tadi sempat saya sampaikan dengan sikap dari Kapolri ini ada yang mengapresiasi tapi ada juga yang mempertanyakan. Kalau dari Anda sendiri terkait dengan bersih-bersihnya Polri ini seperti apa Pak? Baik, menurut saya ya, publik saat ini telah mengetahui bahwa perkembangan pengungkapan kasus Duren 3 sedang berproses terus ya, secara transparan, sesuai dengan komitmen Kapolri untuk mengungkap kasus ini secara profesional, objektif, dan akuntabel. Namun dalam perkembangannya ditemukan indikasi adanya upaya yang dapat mempengaruhi dan menghambat proses pengungkapan kasus tersebut. Sehingga hasil penyelidikan internal dari tim Irwasus, ya, tim Irsus, dengan mengevaluasi kaedah-kaedah profesional dalam rangkaian proses penanganan perkara yang diatur dalam Perkap nomor 6 tahun 2019 ya tentang manajemen penyidikan, ditemukan adanya indikasi ya adanya pelanggaran profesi dalam pengungkapan kasus ini yang dilakukan oleh beberapa personel Polri dari berbagai satpil, berbagai fungsi ya yang menangani penyidikannya. Baik yang bisa mempengaruhi maupun juga dapat menghambat. Tapi kita tetap harus mengedepankan azas praduga tak bersalah. Karena mereka ini kan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan intensif, sehingga nanti dilihat peran masing-masing dari personel tersebut dalam pengungkapan kasus ini. Apakah dalam pengolahan TKP, apakah kemungkinan ada dugaan menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti. Tentunya ini adalah sudah menjadi pertimbangan Pak Kapolri untuk bisa menyampaikan ke masyarakat bahwa Polri betul-betul ingin untuk mengungkap kasus ini secara transparan, sehingga masyarakat bisa mendapatkan hasilnya secara optimal. Saya kira demikian, Pak. Baik, Pak Ito, bisa ada angka 25 atau bisa dengan jumlah 25 ini, Pak Ito. Dan kalau kita kaitkan dengan pernyataan Kapolri yang tegas terang benderang, sebagaimana Pak Ito tadi juga mengapresiasinya, begitu, ini adalah ada dugaan pelanggaran, ada dugaan perusakan, ada dugaan termasuk juga menghalangi menghilangkan barang bukti. Artinya, dan juga Kapolri berjanji di situ bisa juga masuk ke ranah pidana nantinya bila mana memang ditemukan secara jelas nantinya begitu. Ya. Apakah seorang anggota polisi ini Pak, kan notabene kan secara nurani dan logika kan kalau memang salah ya seharusnya kan yang salah itu yang seharusnya dibuka secara terang benderang gitu, bukannya malah menutup-nutupi kesalahan Pak Ito. Iya. Kita nanti akan melihat Mas Fadil ya peran dari masing-masing.
apakah yang bersangkutan itu melakukan dengan inisiatif sendiri untuk melindungi atasannya, ataukah atas dasar perintah, ya. Jadi kan di sini sudah ada layer daripada kepangkatan, ya. Dan tentunya ini pun juga dari tim Irsus tidak sembarangan ya menempatkan 25 personil untuk dinonaktifkan, dicopot, dan ditempatkan di jabatan atau posisi yang memudahkan untuk dilakukan pemeriksaan internal. Jadi dengan dicopotnya jabatan ataupun ditempatkan di tempat yang tidak strategis, maka ini akan memudahkan bagi penyidik internal Polri untuk melakukan pemeriksaan. Karena bagaimanapun juga seperti yang Pak Menko Polhukam menyampaikan, ada yang namanya psikohierarkis ya. Kemudian misalnya bawahan memeriksa atasan. Ada juga namanya psikopolitik ya. Nah, ini tentunya menjadi perhatian Pak Kapolri juga, dan ini saya kira mungkin bagi penetapan 25 personil itu sudah dipertimbangkan masak-masak sesuai dengan peran atau kaidah daripada melaksanakan profesinya mereka menangani TKP ya. Nah, saya kira mungkin ini kan kita melihat rangkaian dari mulai olah TKP, otopsi, kemudian digital forensik, kemudian juga pemeriksaan saksi-saksi. Karena kan di dalam hukum pidana itu saksi ataupun tersangka memiliki hak ingkar. Tapi kan hak ingkar ini bisa dipatahkan dengan barang bukti. Nah, kalau barang bukti itu dihilangkan atau dirusak, maka kita akan sulit membuktikan apakah hak ingkar itu betul-betul dilakukan oleh tersebut ataupun dia menyampaikan yang sebenarnya. Demikian. Ya, angka 25 polisi dimutasi ini kan bukan angka yang sedikit juga ya Pak Wahyu ya. Istilah Pak Wahyu itu bedol desa. Bedol desa bahkan betul. Nah, banyak juga yang kemudian mempertanyakan jangan kemudian gara-gara 1-2 oknum saja atau satu kasus ini kemudian juga kinerja Polri sendiri ini jadi terhambat, terganggu. Jadi begini Mas Fadil dan Mbak Maria, Kompolnas kan mengawasi ini terus ya. Kita lihat ada persoalan yang mendasar ketika proses ini. Dan ternyata catatan yang kita tangkap sama persis dengan catatan yang dipunyai Pak Kapolri. Tentu Bapak Kapolri tentu punya juga informasi dari pihak lain ya tentu saja ya. Nah, salah satu yang paling menonjol adalah mengapa ini berlarut-larut, karena ada persoalan internal di dalam. Nah, internal di dalam itu ternyata terkait dengan masalah struktural yang oleh Pak Mahfud yang juga Ketua Kompolnas menyebut sebagai psikohierarkis. Ya, ini menjadi persoalan dan masukan kami ini harus dieliminir. Harus Pak? Harus dieliminir. Kalau nggak dieliminir, ini akan menjadi beban penyidik. Nah, sehingga kemudian. Tapi akankah sulit, mohon maaf Pak, Pak Wahyu, akankah sulit? Karena kan kalau kita ketahui kan TNI, Polri, militer begitu ya, dan juga Polri, itu kan apa kata komando gitu kan ibaratnya, apa kata komandan? Iya benar baik ya laksanakan kan begitu. Memang tidak bisa 100%. Iya. Tetapi setidaknya eliminasi ini mengurangi distorsi yang ada. Nah, distorsi itu dengan mencopot para pejabat yang mempunyai akses terutama ketika proses penanganan TKP. Sehingga Bapak Kapolri menyebut sebagai tidak profesional. Lalu statement dari Pak Kapolri maupun Kabareskrim, Komjen Agus, saya kira tegas sekali ada persoalan di dalam itu dan itu kita tangkap. Kita tangkap oleh Kompolnas, kan Kompolnas tidak bisa masuk ke penyidikan. Kami hanya bisa memberikan masukan dan saran serta membaca ada persoalan apa. Maka langkah yang dilakukan Bapak Kapolri dengan mencopot 15 bukan 25, yang dicopot 15. 25 ini yang diperiksa. Ya. Mengapa tidak semua? Karena ada yang tidak punya jabatan. Nah, dengan dia punya jabatan, kan ini perusahaan hierarkis tadi disebut oleh komando. Memang di dalam budaya Polri yang sama dengan TNI itu masih ada budaya siap komandan. Maka ada siap salah. Nah, itu. Tetapi ini kan eranya sudah berbeda. Ada cara menyampaikan yang saya kira lebih elegan dan lebih sesuai dengan kondisi saat ini. Semangat reformasi kan seharusnya kan sama ya. Dan sekarang semua mata memandangin loh. Yang saya bilang ini fenomena akuarium. Apa yang dilakukan oleh Polri baik buruk itu tidak oleh publik. Dari ini pinggir, dari depan, dari belakang gitu. Kemudian statement Bapak Kapolri untuk menggunakan scientific crime investigation sebetulnya menurut kami itu adalah cara untuk menunjukkan kita ingin fair loh, ingin terbuka loh. Nah, sehingga dan dengan adanya pemeriksaan ini saya kira tadi Pak Ito yang saya pengalaman beliau panjang, senior banget beliau. Senior sekali, beliau akan melihat nanti gradasinya di mana. Karena ini kan ada sidang kode etik dan disiplin. Betul. Nah, pandangan kami ketika kami membaca itu ada peluang-peluang untuk menghambat proses hukum yang sering disebut sebagai obstruction of justice, dan itu bisa kena pasal pidana. Di mana pasal pidana itu saya kira Pak Ito nanti lebih banyak menjelaskan, tetapi itu akan diawali dengan proses sidang
disiplin dan sidang etik. Sidang Nanti etik akan tadi ya. terverifikasi mana yang kategorinya tidak disiplin karena perintah atasan, bisa saja dia diperintahkan tapi nggak tahu apa-apanya, Nah siap itu dia laksanakan. kan tidak sesuai dengan Ya, hati nurani. Itu kan ya. nanti akan dibuktikan pada Akan saat dibuktikan, pemeriksaan. ya. Nah, Dan pidana mana yang pidana karena ketika Barada E dinyatakan tersangka, Baik. kan ada pasal ikutannya, pasal 55 dan 56. Betul. 55 itu ikut Turut serta, membantu, kan istilahnya. kalau yang 56 pembiaran. Saya kira pembiaran ini pasti akan banyak tergantung pada ini nanti menarik kalau kita pengadilan, ya. bahas ini Pak Wahyu. Kita Ya. tahan dulu biar nanti kita bisa serap informasi secara utuh. Kita akan Ya. jeda terlebih dahulu pemirsa. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali untuk Anda sesaat lagi.